Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 29 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Aisyah Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan program untuk kajian Islam ilmiah dengan tema mendulang pahala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian Masjid Aisyah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tema mendulang pahala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan tema ini adalah tema yang berkaitan dengan fadhailul a'mal, keutamaan dalam beramal. Dan tema ini semestinya dibahas oleh para ustadz, para pendakwah di setiap momennya. Di dalam agama Islam, dari mulai bulan Al-Muharram sampai bulan Dzulhijjah, ada momen-momen yang semestinya setiap pendakwah memperhatikan momen-momen tersebut, karena momen-momen tersebut sebagian kaum muslimin tidak mengetahuinya.
momen-momen tersebut sebagian kaum muslimin baru mengetahuinya, dan momen-momen tersebut tidak terulang seperti yang akan kita hadapi. Malam ini kita menunggu sidang itsbat hilal Syahri Dzulhijjah, sidang penetapan awal bulan Dzulhijjah. Apakah besok tanggal 1 Dzulhijjah ataukah belum? Maka sekali lagi tema ini penting karena berkaitan dengan momen-momen. Dan di dalam agama Islam hampir setiap bulan-bulan pada tahun qamariyah seperti Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, terus seperti itu ada momen-momennya. Maka tema yang diinginkan oleh panitia mendulang pahala di bulan Dzulhijjah ini berkaitan dengan momen. Dan saya berpesan bagi para pendakwah agar tidak melewatkan momen-momen tersebut begitu saja secara percuma. Karena sebagian, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak mengetahuinya. Maka tema ini sangat penting karena berkaitan dengan momen yang mungkin tidak akan terulang. Taib, mendulang pahala di bulan Dzulhijjah. Yang patut diperhatikan mendulang pahala di bulan Dzulhijjah adalah kita ingin membahas beberapa poin. Yang pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang kedua, keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan yang sangat dianjurkan saat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita perhatikan dari poin pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah. Keutamaan bulan Dzulhijjah yang pertama adalah dia bulan, atau sebelum saya sebutkan keutamaan, mengapa Dzulhijjah dinamakan Dzulhijjah? Maka jawabannya adalah Dzulhijjah dinamakan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat amal ibadah haji. Dzulhijjah, dzu artinya kepemilikan. Haji, hijjah artinya menunaikan ibadah haji. Maka mengapa bulan Dzulhijjah dinamakan Dzulhijjah? Karena di dalamnya terdapat pelaksanaan ibadah haji. Taib. Itu nama dari bulan Dzulhijjah. Taib. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Keutamaan bulan Dzulhijjah adalah bulan Dzulhijjah salah satu dari bulan haram, bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak diperbolehkan mengangkat senjata di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, atau sebelumnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi
yauma khalaqas samawati wal ard minha as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat wa dhul hijjah dhul qa'idah wa dhul hijjah wal muharram wa rajabu mudhar baina jumada wa sya'ban, yang artinya sesungguhnya masa berputar seperti awalnya pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Allah Al-Muharram. Dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Ini hadis menunjukkan bahwasanya bulan Dzulhijjah salah satu dari bulan haram, dan ini keutamaan bulan Dzulhijjah karena dia adalah bulan suci, dan disebutkan juga oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, 4 bulan suci, sebagaimana penjelasannya yang sudah kita sebutkan tadi dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. 4 bulan suci, 3 bulan berurutan, 1 bulan Rajab. Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian, dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ayat dan hadis tadi memberikan pelajaran tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah juga kita bisa ambil karena di dalamnya terdapat 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di dalamnya terdapat 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Saya akan sebutkan sekarang poin kedua. Apa keistimewaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu tersebut agung. Karena para ulama mengatakan al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan menyebutkan yang agung. Maka ketika Allah yang maha agung bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang agung. Sebagaimana
Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar. Ini menunjukkan waktu fajar, waktu yang agung. Karena Allah yang Maha Agung bersumpah dengannya. Walayalin ashr. Dan malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Dan al-layalul ashr al-muradu biha ashru Dzulhijjah. Malam-malam 10 yang dimaksud dengannya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli tafsir seperti Habrul Ummah, Turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ulamanya umat Islam, ahli tafsirnya dari para sahabat sepanjang masa. Abdullah bin Abbas menafsiri bahwa malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu juga Abdullah bin Zubair, Imam Mujahid ahli tafsir di generasi tabi'in, yang mana para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsiran dari Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, maka cukup tafsiran tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan ulama-ulama terdahulu dari para salafus saleh lainnya dan juga generasi-generasi mendatang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah apa? Dia hari-hari yang agung. Buktinya dia hari-hari yang agung apa? Allah bersumpah dengannya. Karena kaedahnya tadi bagaimana? Al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Kemudian keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 10 hari yang paling utama sepanjang masa sampai hari kiamat. Mulai diciptakannya dunia sampai hari kiamat, dia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya minta air hangat ya kalau ada. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari pertama paling agung sepanjang masa. Paling agung sepanjang masa sampai hari kiamat. Dimulai diciptakannya dunia dan seisinya. Tidak ada hari yang paling agung siang harinya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari-hari paling utama sepanjang masa, sepanjang adanya dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita ingin kupas hadis ini, afdalu itu sighatut tafdhil dari kata-kata fadilun. Afdalu atau fadlun, afdalu. Fadlun artinya utama, afdalu lebih utama. Itu namanya dalam bahasa Arab sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan komparasi, perbandingan, lebih utama. Kata sighatut tafdhil jika digandengkan dengan sesuatu jamak, maka dia menunjukkan kepada tingkatan yang paling tinggi. Afdalu ayyamid dunya. Ayyam jamak dari yaum. Yaum artinya hari. Jamaknya ayyam.
Kalau kita terjemahkan, hari-hari yang paling utama, paling mulia, paling agung sepanjang sejarah dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti misalkan kalau Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan akbar. Akbar sighatut tafdil dari kabir. Kabir artinya besar, akbar artinya lebih besar. Kemudian setelah akbar ada jamak. Kabirah jamaknya kabair, dosa-dosa besar. Ini menunjukkan tingkatan paling tinggi. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling besar? Sama ini. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari paling agung sepanjang sejarah dunia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian juga kalau tadi itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain yaitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam kitab Sahihul Jami', a'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr wa yaumul qir thumma yaumul qir. Artinya hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahr dan hari qir. Apa itu hari nahr? Nah, saya akan jelaskan ya. Hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada namanya masing-masing. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah, yaitu hari untuk mengumpulkan air. Karena dulu jamaah haji tidak ada air di sana. Mereka mengumpulkan air di Mekah, mereka bawa ke Mina. Disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Yaumu Arafah. Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah jamaah haji berwukuf di Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahr. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah orang-orang yang menunaikan ibadah haji menyembelih ontanya. Dan menyembelih onta bukan di tenggorokan, tetapi di leher. Ini tenggorokan, ini leher. Ya, bahasa Arabnya menyembelih di leher itu nahara yanharu. Makanya Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Nahar itu menyembelih di tenggorokan. Adapun sapi yang menyembelih di leher maksudnya. Adapun sapi kemudian kambing menyembelihnya di tenggorokan disebut dengan dzabah. Jazakallahu khairan. Disebut dengan dzabah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Siapa yang mendzabah, menyembelih, ya, seperti kambing, sapi, ayam, menyembelih di tenggorokan. Maka tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahr.
Disebut dengan apa? Yaumun Nahar, hari Nahar. Kenapa? Karena orang yang menunaikan ibadah haji menyembelih hadiyunya. Bagi siapa yang mengerjakan ibadah haji tamattu' atau haji qiran. Dan orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka dia menyembelih hewan kurbannya. Menyembelih apa? Hewan kurbannya. Maka tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahr. Thumma Yaumul Qir. Kemudian hari Qir. Nah, tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari Tasyriq. Hari apa? Tasyriq. 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan hari Tasyriq. Mengapa disebut hari Tasyriq? Tasyriq diambil dari kata asyraqa yusyriqu. Artinya terik matahari. Mengapa? Karena sesudah menyembelih dahulu tidak ada freezer. Agar dagingnya awet, maka dijemur di bawah terik matahari. Makanya disebut dengan Yaumut Tasyriq, hari Tasyriq. Ada juga yang mengatakan 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan Yaumul Qir, hari Qir. Apa maksudnya hari Qir? Al-yaumul ladzi yali yaumun nahar li'anna al-hajija yuqirruna bimina. Hari Qir adalah hari-hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13 karena para jamaah haji yuqirrun. Apa yuqirrun? Berdiam di Mina. 11, 12 bagi yang ingin ngambil nafar awal, atau 11, 12, 13 bagi yang ingin mengambil nafar tsani. Bisa dipahami ini ya? Nah, apa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sudah saya sebutkan tadi. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung sepanjang sejarah dunia. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung disebabkan kenapa? Karena di dalamnya ada hari-hari mulia seperti hari Arafah, seperti hari Nahar, seperti hari Tasyriq, seperti hari Tasyriq. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama bahkan mengatakan bahwa tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Berarti anggapan kaum muslimin yang selama ini kalau wukufnya itu hari Kamis, kemudian apa lagi? Jazakallah khair, barakallah. Kemudian wukufnya hari Kamis. Saya mohon maaf minta yang hangat karena saya tidak bisa minum yang dingin, langsung mual. Wukufnya hari Kamis, Jumatnya hari Idul Adha, maka disebut hari haji akbar. Ini keliru. Setiap hari raya Idul Adha disebut dengan hari haji akbar. Coba lihat penjelasan para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, waqtulifa fil muradi bil hajjil asghar fal jumhuru ala annahu al-umrah wa qila al-hajjul asghar yaum Arafah wal hajjul akbar yaumun nahar li anna fihi taktamilu baqiyatul manasik. Yang artinya para ulama berbeda pendapat apa itu hari haji asghar. Ada yang mengatakan pendapat jumhur haji asghar adalah umrah.
Jadi orang kalau berumrah itu dinamakan haji asghar, haji kecil. Ya. Ada pendapat lain bahwa haji asghar adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan haji akbar adalah tanggal Yaumun Nahar, hari Nahar. Tanggal berapa? 10 dari bulan Dzulhijjah. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Jami' At-Tirmidzi, tanbihun, peringatan. Qad istuhira bainal awam, telah masyhur di tengah orang awam kaum muslimin, anna yauma Arafah idza wafaqa yaumal Jum'ah kana al-hajju hajjan akbara wala aslalah. Bahwa hari Arafah kalau bertepatan dengan hari Jumat, hari Arafah kalau bertepatan dengan hari Jumat, maka dia disebut dengan hari haji akbar, dan ini tidak ada dasarnya. Ini tidak ada apa? Dasarnya. Coba kita hitung hari ini. Kalau seandainya besok tanggal 1, kira-kira tahun ini hajinya haji akbar enggak? Menurut orang awam. Hah? Haji akbar? Menurut orang awam ya? Yaitu misalkan besok tanggal 30 Juni, tanggal 1 Dzulhijjah, hari Kamis. Tanggal 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 Juli bertepatan dengan 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Menurut orang awam apa? Haji tahun ini adalah haji akbar. Padahal menurut para ulama itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Hari haji akbar adalah setiap hari apa? Hari raya Idul Adha, dimanapun kapanpun. Setiap hari 10 Dzulhijjah maka disebut sebagai hari haji akbar. Paham sekarang? Baik. Berarti kita kembali ke permasalahan kita. Berarti hari haji akbar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keutamaannya di dalamnya terdapat hari-hari yang agung. Yang pertama hari Arafah, yang kedua hari Nahar, yang ketiga hari Tasyriq. Itu keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, kalau ada yang bertanya, apa istimewanya hari Arafah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari yang Allah paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah, dan itu ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu ya. Coba sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau sebelum Syekhul Islam, ada perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebentar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disebut sebagai
hari yang paling utama di dalam sejarah dunia. Lijtima'i ummahatil ibadati fi. Karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terkumpul ibadah-ibadah pokok di dalamnya. Ada salat. Salat apa, Pak? Idul Adha. Ada puasa. Puasa apa, Pak? Arafah. Ada menyembelih. Menyembelih apa, Pak? Kurban. Ada haji dan umrah. Ibadah-ibadah agung terkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini penyebab mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ibadah yang 10 hari yang paling agung sepanjang sejarah dunia sampai hari kiamat. Karena terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah pokok. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lain. Beramal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih istimewa, lebih utama, lebih afdal dibandingkan berjihad di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amal saleh dalam hari-hari lebih utama dibandingkan amal saleh pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad? Tidak juga pahala jihad mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasulullah SAW bersabda, walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa mali falam yarji bi syai'. Tidak juga pahala jihad mengalahkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar, dia membahayakan nyawanya, hartanya, berjihad di jalan Allah, dan dia tidak kembali, yaitu mati di medan pertempuran. Nah, ini para ikhwah. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah fi hadhil ayyamil 'ashr dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wal jihad ya Rasulullah? Fi sabilillah?" Tidak juga pahala jihad wahai Rasulullah bisa mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Padahal kalau kita lihat jihad itu adalah dzirwatu sanamil Islam, al jihadu fi sabilillah. Jihad adalah puncak pokok amal dalam Islam. Itu jihad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wala jihad fi sabilillah." Tidak juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak juga berjihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan hartanya, nyawanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Ad-Darimi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka 'indallah." Kalau riwayat yang pertama apa? Tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah. Riwayat yang kedua apa? Tidak ada hari-hari yang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah. Itu beda-beda tuh maknanya tuh. Lebih afdal, lebih dicintai. Yang ketiga, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah. Wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fil ashril adhahi.
dan tidak ada amalan yang paling agung besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhadapan dengan hari-hari agung. Yakini itu. Tanamkan pada diri kita. Kemudian tanamkan kepada anak istri kita, cucu-cucu kita, agar ini sunnah terus berputar sampai nanti hari kiamat. Karena sekarang Pak, orang tidak mengenal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai sebuah keistimewaan. Orang lebih kenal nisfu Sya'ban. Betul apa betul? Ya, kalau di daerah saya nisfu Sya'ban itu orang-orang maghrib datang tuh, malam nisfu Sya'ban. Kumpul di masjid ibadah. Di sini begitu juga? Sama? Oh ya. Entah di sini mewarisi sana atau sana mewarisi sini. Ya. Padahal amalannya tidak ada dalilnya. Padahal amalannya tidak ada. Yang tidak ada dalilnya lebih masyhur di tengah kaum muslimin. Yang dalilnya sahih riwayat Bukhari, Muslim tidak masyhur. Maka ini harus disebarkan, tanamkan pada anak-anak mulai semenjak dini. Nah, ini 10 hari yang agung. Saya ingat sekali mama saya rahimahullah, kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengingatkan. Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah banyak puasa, dan beliau berpuasa itu biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan saya pesan untuk orang tua, saya pesan untuk para orang tua, al-barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al ma'siyah. Keberkahan beserta ketaatan dan kerugian beserta kemaksiatan. Orang tua yang saleh jaminan untuk anaknya. Yang paling kuat dibandingkan asuransi apapun. Asuransi itu kan jaminan. Anda ingin terjamin anak Anda, gak usah pakai asuransi macam-macam. Soleh aja bisa menjamin anak Anda. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma salihan. Dan orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Kata Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, turjumanul Quran, ulamanya umat Islam, ahli tafsirnya generasi para sahabat sepanjang masa. Beliau mengatakan wa hafidha bi salahi abihima. 2 anak yatim terjaga keperluan dunia akhiratnya dengan kesolehan orang tuanya. Kesolehan orang tua jaminan paling kuat, paling abadi untuk anak-anak kita. Jadilah orang tua yang saleh, niscaya anak Anda akan terjaga dunia akhirat. Keperluan dunia, keperluan akhirat. Nah, silahkan azan dulu jika sudah waktu azan. Sudah? Nah. Beritahu kalau sudah ada pengumuman sidang isbat. Beritahu saya.
Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Nah, dia adalah bulan apa? Bulan haram, bulan suci. Ya, bulan suci. Salah satu dari 4 bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah SAW. Baik. Itu poin pertama sudah selesai. Apa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sudah kita pelajari? Yang pertama, Allah bersumpah dengannya, dan tidaklah Allah yang maha agung bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Yang kedua, dia adalah 10 hari pertama yang paling agung sepanjang masa, sepanjang sejarah dunia. Yang ketiga, di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari-hari yang utama. Seperti hari apa? Hari Arafah. Kemudian hari Nahar. Hari Nahar disebut juga hari apa? Hari Haji Akbar. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah berarti disebut dengan hari Haji Akbar. Kemudian di dalamnya terdapat hari Tasyrik. Kemudian yang keempat, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal saleh di dalamnya lebih utama di sisi Allah, atau lebih dicintai oleh Allah, atau lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini ya? Taib, sudah 4 berarti. Yang kelima sekarang, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, salah satu keistimewaannya adalah yaitu di dalamnya yang kelima sudah tadi. Di dalamnya terdapat pokok-pokok ibadah, ibadah-ibadah yang paling agung. Seperti apa? Salat apa? Idul Adha. Puasa apa? Arafah. Kemudian kurban, kemudian haji, kemudian umrah. Taib. Yang keenam kalau begitu, termasuk dari 10 keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah dia termasuk hari-hari yang dimaklumkan oleh Allah dalam Al-Quran. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang dimaklumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka berzikir kepada Allah pada hari-hari yang maklum. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, mereka berdua menafsiri bahwa hari-hari yang dimaklumi keutamaannya adalah ayyamu asyri Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Itu harus dikasih nama. Awas kaca. Untung yang nabrak anak kecil. Kalau yang nabrak ya orang dewasa, mungkin habis dimarahin istrinya. Ya, galau, enggak tahu apa yang di depan, langsung pecah, bahaya. Ya. Mungkin dibukakan saja. Bahaya. Ya, atau dikasih nanti
awas kaca. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada suami yang dimarahin istrinya gitu kan. Galau dia karena enggak dikasih izin poligami. Ya, galau, enggak tahu kaca di depannya. Ya. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga sekarang. Poin pertama sudah keutamaan bulan Dzulhijjah, poin kedua sudah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Poin ketiga, amal saleh yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, menunaikan ibadah haji atau umrah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dan Abdullah bin Abbas menafsiri bulan-bulan yang sudah ditentukan maksudnya adalah Syawal, Dzulqa'dah, wa ashrun min Dzulhijjah. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini amalan yang sangat dianjurkan, yaitu menunaikan ibadah haji, ya, terutama orang-orang, dan umrah, terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhajilah, berumrahlah, dan jangan mikirkan nanti habis duitnya. Seperti yang saya sebut tadi, al-barakah ma'at ta'ah, keberkahan beserta ketaatan. Mungkin dalam otak manusia umrah menghabiskan duit, haji menghabiskan duit, apalagi ini musim haji furoda. Ya, ada yang hajinya 250 juta, 1/4 miliar demi bisa berhaji. Karena kalau seandainya ikut haji reguler, itu bayi lahir langsung daftar haji. Di Kalimantan Selatan 70 tahun. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati, itu bayi lahir langsung daftar haji itu. Belum tentu dapat juga. Karena antrian panjang, makanya yang lagi rame haji furoda. Maka innallaha farada 'alaikumul hajj fahujju. Allah telah mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah. Jangan pelit, kikir, medit untuk beramal ibadah, karena berkah bersama ketaatan. Itu susah dipikir dengan otak manusia. Susah dipikir dengan hitungan matematik manusia. Yang berkurban diganti oleh Allah keberkahan hartanya. Yang berhaji diganti oleh Allah keberkahan hartanya. Itu hadis Rasul, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil qiru khabasal hadid. Teruslah ulang-ulang haji dan umrah. Sesungguhnya dia menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana ubupan api menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Gitu ya. Berhaji atau berumrahlah, terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak mengucapkan takbir, tahmid, tahlil dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan sebagian pendapat, dan ini yang kita kuatkan, bahwa memperbanyak takbir itu jika sudah sidang isbat malam ini ditentukan, mulai malam ini. Dan ini sunnah yang mahjurah. Sunnah artinya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, maka saya berpesan, sebarkan takbir-takbir pada hari-hari ini. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin
a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaih minal 'amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan beramal di dalamnya, dibandingkan hari-hari ini. Untuk beramal di dalamnya dibandingkan hari-hari ini, maka perbanyaklah di dalamnya takbir, tahmid, tahlil. Ya, perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Dan para ulama salafus saleh bertakbir tatkala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya bacakan beberapa riwayat, di antaranya dalam kitab Akhbar Makkah, ya, yang ditulis oleh Al-Fakihi. An Mujahidin rahimahullahu qala kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhrujani ayyam al-'ashr ila as-suq fayukabbiran wa yukabbiru an-nasu ma'ahuma la ya'tiyani as-suq illa lidzalik. Adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dua sahabat Nabi yang aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Dua sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Kedua-duanya pergi menuju pasar, maka kedua-duanya bertakbir dan orang-orang bertakbir bersama mereka berdua. Kedua-duanya tidak datang ke pasar kecuali untuk itu. Maka yang punya warung, yang punya warung makan, yang punya toko di pasar, setel takbir. Iya, sebarkan, itu sunnah Rasul. Di rumah setel takbir. Tapi jangan cuma di setel, kita juga bertakbir. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan hari-hari agung. Sebarkan itu. Bahkan wallahu alam, saya lihat ini inisiatif. Saya lihat boleh masjid-masjid asalkan di mik dalam takbir agar orang ingat. Ya, setel takbir. Setel, tidak mengapa. Itu boleh. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Akhbar Makkah karya Al-Fakihi dari Thabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullah. Seorang tabi'i, kana an-nas yukabbiruna ayyam al-'ashr hatta nahahumul hajjaj wal amru bi Makkah ala dhalik ila al-yawm yukabbiru an-nasu fil aswaq fil 'ashr. Orang-orang terdahulu yaitu para sahabat, mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai dilarang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin waktu itu yang suka meneteskan darah kaum muslimin. Dan perkara ini di kota Mekah sampai hari ini, ya, disebutkan dalam kitab ini, orang-orang bertakbir di pasar-pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jangan malu, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi kita nih di negeri Indonesia, kita kan bebas selama tidak menyakiti orang. Ya. Maka di mobil-mobil ada mic itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebarkan takbir. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahjurah, yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, tidak mengapa. Sebarkan. Saya sendiri di rumah, kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, saya setel tuh. Ya, agar satu rumah dengar. Saya setel 10 hari. Kemudian riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah an Miskin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu mujahidan wa kabbara rajulun ayyam al-'ashr faqala mujahidun afala rafa'a sawtah falaqad adraktuhum wa inna ar-rajula la yukabbiru fil masjid fayartajju biha ahlul masjid
thumma yakhrujus sawt ila ahli al-wadi hatta yablughal abtah fayartajju biha ahlul abtah wa innama asluha min rajulin wahid. Dari miskin Abu Hurairah. Miskin Abu Hurairah ini bukan berarti Abu Hurairah sahabat. Miskin Abu Hurairah adalah seorang tabi'i. Beliau berkata, aku telah mendengar Imam Mujahid bin Jabr, ulama tafsir di generasi tabi'i, ketika Imam Mujahid bin Jabr berkata, ketika ada seseorang bertakbir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Imam Mujahid berkata, kenapa ia tidak mengangkat suaranya? Kenapa ia tidak mengangkat suaranya? Sungguh aku telah mendapati para sahabat, sesungguhnya seseorang benar-benar bertakbir di masjid, maka seluruh penghuni masjid bergema dengan takbir. Kemudian ia pergi menuju penduduk negeri sampai kepada daerah Abtah, maka seluruh penduduk Abtah bergema dengan takbir, dan sesungguhnya asal takbir itu hanya dari satu orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh, apapun jenis amal salehnya. Ya, apapun jenis amal solehnya, seperti misalkan bersedekah, berpuasa, berzikir, membaca Al-Quran, dan macam-macam dari amal saleh. Apapun amal salehnya, kita sudah sebutkan tadi hadisnya, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Hari apa namanya? Hari Arafah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh berpuasa dari mulai tanggal 1, sudah keluar belum pengumumannya? Belum. Sudah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi yang menunaikan ibadah haji boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Tanggal 9 di hari Arafah perlu tenaga untuk berdoa. Maka tidak dianjurkan untuk berpuasa bagi yang menunaikan ibadah haji. Tapi yang tidak berpuasa, maka bagi yang tidak berhaji, dia dianjurkan dengan sangat berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, berurutan boleh. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasumil ashr, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jawabannya kita bacakan pendapat para ulama nantinya, bahwa itu pendapat Aisyah radhiyallahu anha, dan pendapat yang lebih kuat boleh berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalilnya apa? Dalilnya keumuman dalil. Tidak ada beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih utama di sisi Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa termasuk amal saleh. Puasa termasuk amal saleh. Saya akan bacakan perkataan para ulama yang saya kumpulkan. Yang pertama perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah atau ke-4. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla, wa
nastahibbu siyama ayyamil 'ashr min Dzulhijjah qabla an-nahar. Kami anjurkan untuk berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebelum hari nahar, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Abu Muhammad wa huwa asyru Dzulhijjah was-shaumu 'amalu bir fa shaumu Arafah yadkhulu fihi aidan. Dan yang dimaksud 10 hari pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan puasa adalah amal saleh. Puasa adalah amal saleh. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam kalau tidak salah ini abad ke 8 Hijriah atau ke 9 Hijriah. Beliau berkata, wa qad dalla haditsu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ala mudha'afati jami'il a'malis salihah fil 'ashri min ghairi istithna'i syai'in minha. Dan hadis Abdullah bin Abbas tadi, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih utama dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis Abdullah bin Abbas tersebut menunjukkan dilipatkannya pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tanpa ada pengecualian apapun jenis amal salehnya, sampai puasa. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan wastudilla bihi, yakni bihadithi Ibni Abbas ala fadli siyami 'ashri Dzulhijjah lindirajis shaumi fil amal. Artinya diambilkan dalil dengan hadis Abdullah bin Abbas yang saya sebutkan tadi tentang keutamaan berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena puasa termasuk dari amal saleh. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-12 Hijriah, abad ke-13 Hijriah begitu. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Nailul Autar, wa qad taqaddama fi kitabil 'idain ahaditsu tadullu ala fadilatil amal fi 'ashri Dzulhijjah 'ala al-'umum was-shaumu mundarijun tahtaha. Dan telah disebutkan di dalam kitab salat Idul Adha, Idul Fitri, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara umum, dan puasa masuk ke dalam amal saleh. Lihat, banyak kan para ulama. Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, fayuta'awwalu qawluha, perkataan Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini kuat perkataannya karena Aisyah, istri Nabi yang hidup bersama Rasulullah, tahu dalam-dalamnya Rasulullah, beliau mengatakan begitu. Maka kata Imam Nawawi, perkataan Aisyah kita takwil, kita tafsirkan dengan tafsiran yang lain, annahu lam yasumhu li'aridhi maradin aw safarin aw ghairihima, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena ada sakit, atau karena ada safar, atau karena ada alasan lainnya. Ini tafsiran yang pertama. Atau annaha lam tarahu saiman wala yazam an dzalika adamu siyamihi fi nafsil awal. Atau Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu bahwa Nabi berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati Allah, pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan berpuasa, bahkan dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Tadi saya ingin bacakan ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebentar, sabar, ini ujian.
Ada riwayat tadi saya baca bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam An-Nasai disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hunaidah bin Khalid bercerita dari istrinya, haddatsatni ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata istri Hunaidah, salah seorang dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepadaku, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa thalathata ayyam min kulli syahr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? 10 bulan Allah Al-Muharram dan 9 bulan Dzulhijjah. 9 hari bulan Dzulhijjah. Itu 1 sampai 9 dan 3 hari di setiap bulan. Makanya Imam Nawawi mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sangat-sangat dianjurkan. Berarti kalau seandainya malam ini tanggal 1, besok tanggal 1 Dzulhijjah, berarti hari apa kita puasa? Nah, tanggal 9-nya hari apa? Hari Kamis. Hari apa? Hari Jumat ya? Enggak. Hari Rabu, hari hari Jumat ya, hari Jumat. Ya, hari Jumat. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Amalan lainnya yaitu berkurban. Amalan lainnya adalah berkurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di kota Madinah tidak pernah tidak berkurban. Maka dianjurkan untuk berkurban. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Wallah, pendapat yang lebih kita kuatkan adalah pendapat Imam Rabi'ah, Imam Malik, Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam Abu Hanifah, bahwasanya dia adalah wajib bagi yang mampu. Dalilnya apa? Itu hadis riwayat Imam Ahmad, man kana lahu si'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kelapangan uang lalu tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Jangan mendekati masjid kami. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Mikhnaf ibn Sulaim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Wahai manusia, setiap rumah di setiap tahunnya hendaknya berkurban. Hendaknya apa? Berkurban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil juga yang menunjukkan bahwasanya berkurban adalah wajib yaitu hadis tentang Rasulullah SAW bersabda, man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanha ukhra. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, menyembelih hewan kurban kapan? Setelah salat Id. Siapa yang menyembelih sebelum salat Id, ini semangat sekali dia. Mungkin subuh-subuh ya. Dan itu pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Itu namanya, saya lupa. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Niyar, Abdullah bin Niyar. Beliau menyembelih sebelum Idul Adha, sebelum salat Idul Adha. Beliau punya niat baik, wahai Rasulullah, saya punya niat baik agar daging hewan kurban saya yang pertama kali dibagikan ke kerabat saya dan orang-orang tetangga saya. Niat baik atau tidak? Niat baik. Burdah bin Niyar. Abu Burdah bin Niyar. Ya.
niat baik. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla salati, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu adalah tilka syatu syatul lahmin. Itu adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Ini dalil bahwa tidak ada bid'ah hasanah meskipun niatnya baik. Ya. Kalau tidak sesuai waktunya, tidak sah. Meskipun niatnya baik. Ya, seperti malam tahun baru Masehi. Niatnya baik agar tidak ada yang merayakan tahun baru lalu sholawatan, ya, pakai dangdutan, sallu alaihi, ya, meskipun niatnya baik, maka tidak benar. Kenapa? Karena waktunya belum ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka gantilah hewan lain. Kata gantilah menunjukkan hukumnya, hukum berkurban apa? Wajib bagi yang mampu. Ini pendapat yang kita kuatkan. Dan di sana ada pendapat lain dari para ulama yang mengatakan bahwa dia sunnah muakkadah. Belum lagi nanti dalil. Aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam tinggal di kota Madinah 10 tahun tidak pernah tidak berkurban. Maka siapa yang ingin berkurban, berkurbanlah, jangan pelit. Dan yang paling utama dari berkurban adalah hewan yang paling banyak dagingnya. Ya, hewan yang paling banyak daging. Tadi saya ditanya, Ustadz, mana yang lebih utama? Berkurban dengan kambing atau berkurban ikut seperempat sapi? Sepertujuh sapi. Sepertujuh sapi. Mana yang lebih utama? Yang paling banyak dagingnya. Sepertujuh sapi, satu kambing. Mana yang lebih utama? Yang paling banyak dagingnya, bukan kambingnya atau bukan sapinya. Yang paling banyak apa? Dagingnya. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW ketika berkurban, lihat, Anas bin Malik, Abu Hurairah, beliau bercerita, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain azimain saminain aqranain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba kibas jantan yang besar, yang gemuk, yang bertanduk dan yang berbulu hitam dan putih. Yang pokoknya yang paling bagus. Makanya kalau berkurban cari yang paling mahal. Karena biasanya paling gemuk. Sebagian orang berkurban mencari satu Semarang yang paling murah. Sehingga dia dapat sapi, nanti di hari raya kurban datanglah sapi-sapi semisal kambing. Saking kurusnya. Ya, berkurbanlah yang sesuai dengan kemampuan dia yang gemuk. Nah, ini yang sudah saya bisa sampaikan, insyaallah selesai. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu benar-benar beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai mereka sangat gigih untuk beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti misalkan dalam Sunan Ad-Darimi, Sa'id bin Jubair, "Idza dakhalat ayyam al-'ashr ijtahada ijtihadan shadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih." Adalah Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i. Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh sampai tidak ada yang sanggup menyamainya. Nah, ini para ikhwah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat
Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau kelamaan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sudah lapar? Ya. Sudah ada pengumuman kan? Belum. Baik, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Apakah kewajiban berkorban itu tiap orang atau per keluarga? Begini. Kan hadisnya berbunyi, man kana lahu si'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ingin, siapa berarti satu orang. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, satu orang. Misalkan di dalam keluarga itu ada 5, lima-limanya mempunyai kelapangan rezeki, 5-limanya boleh berkurban. Paham? Memang betul satu kambing untuk satu keluarga boleh. Saya sebagai kepala keluarga, saya berkurban satu kambing atau ikut 1/7 sapi atau beli satu sapi untuk saya sekeluarga atas nama saya dan atas nama keluarga saya, boleh. Tapi kalau seandainya misalkan di dalam keluarga ada 5-limanya sudah bekerja, 5-limanya orang kaya, maka 5-limanya boleh berkurban. Jadi harus dipahami baik-baik bahwa yang dimaksud dengan satu kambing satu keluarga itu adalah jika yang membeli cuma satu orang, yang sanggup membelinya cuma satu orang. Kalau di dalam keluarga tersebut suami ingin beli kambing, istri ingin beli sapi, anak sudah bekerja juga ingin beli kambing lagi, terserah, tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW bersabda, man arada idza dakhala ahadukumul 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min basyaratihi syai'a. Jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, salah seorang, berarti siapa yang mampu? Siapa yang mampu, maka hendaklah dia berkurban. Jadi boleh di dalam satu keluarga satu kambing satu keluarga kalau cuma mampunya itu. Tapi kalau seandainya suami mampu, istri jualan online mampu, ya anak sudah bekerja juga mampu, maka silahkan dia kurban masing-masing. Niatnya bagaimana Ustaz? Suami mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli bait. Ya Allah, ini adalah kurban atas namaku Abdullah dan atas nama keluargaku. Istri juga begitu. Bismillah, Allahu Akbar, ini atas namaku, ya, Juminten dan keluargaku. Masuk keluarganya semua. Anaknya juga begitu. Paham? Wallahu a'lam. Nah. Kalau berkurban, kemudian katakanlah suaminya punya istri 3 gitu. Apakah nama istrinya satu kambing disebutkan semua? Baik. Ini poligami dikaitkan dengan kurban. Saya ketika Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Riza Basalama berpoligami, saya telepon, Ustadz, saudara saya karena Allah, akhi fillah, Al-Ustadz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah. Ustadz, itu benar Ustadz Syafiq menikah lagi? Benar, kata beliau. Tapi antum hati-hati, jangan macam-macam. Jadi saya itu nggak boleh sama Ustadz Firanda. Beliau sendiri poligami. Saya nggak dibolehkan, karena beliau tahu temannya bagaimana keadaannya. Dan pernah juga kemarin saya ke Jogja, mungkin bapak-bapak yang lihat
kajian-kajian saya melalui Facebook saya di Jogja. Saya di Jogja makan-makan pas waktu itu Ustadz Firanda juga ada, makan-makan bersama panitia gitu. Maka beliau mengatakan, ini semua singa-singa sirkus. Laki-laki yang tidak berpoligami disebut oleh beliau singa-singa sirkus. Singa sejati katanya. Saya jawab, Ustadz, ya nggak apa-apalah singa sirkus, yang penting tetap singa. Pesan saya bagi laki-laki yang penakut, jangan masuk ke dalam dunia itu. Ya, dunia itu bisa membuat singa sejati menjadi menangis. Ya, ini baik. Dunia itu bisa membuat singa sejati kerucut seperti kucing. Yang kuat silahkan. Tapi saya penakut, tidak bisa. Takut. Ya, takut. Banyak sebab takutnya. Yang penting kita takut. Ya. Kalau seandainya pemberani, silahkan. Dan saya berpesan, orang yang berpoligami dia harus kuat. Kuat ekonomi, kuat fisik, kuat perasaan. Kuat ekonomi, jangan sampai seasalnya. Karena perempuan wajib dimuliakan. Diberikan fasilitas yang baik. Tidak boleh seasalnya. Harus kuat ekonominya. Ya. Ini baru promosi jadi kepala TK. Sudah mulai tebar pesona. Siapa yang mau poligami dengan saya? Baru promosi kepala TK. Ya, saya dapat itu tuh. Ya, masuk ke dalam pertanyaan saya, pertanyaan-pertanyaan itu ke dalam WhatsApp saya. Hidup saja ngutang, Ustadz. Ini baru promosi kepala TK sudah jumawa. Promosi belum tentu jadi. Ya. Jadi harus kuat ekonominya. Karena kalau tidak kuat, maka nanti mendolimi istri-istri. Ya, harus kuat ekonominya. Dan kuat fisik. Saya pernah ketemu teman poligami. Setiap kali ketemu teman, gimana akhi? Nggak bisa itu, nggak bisa. Habis saya pernah ketemu orang di Lampung kalau nggak salah. Ustaz, saya itu kalau nggak poligami nggak bisa, Ustaz. Saya istri haid, saya itu gemetar, Ustaz. Maka saya pegang tangannya. Beliau kuat sekali memang. Nah ini cocok. Nah lemah syahwat jangan main-main. Lihat Rasulullah SAW bisa menggilir istrinya dalam satu malam, istrinya semua. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian kuat perasaan. Nah, ini semua teori yang belum berpoligami. Nanti kalau Ustaz Firana datang ke sini tanya itu. Ya. Itu teori. Taib, pertanyaannya tadi adalah kalau suami poligami, istrinya 3, lalu ketika dia berkurban beli kambing atau sapi, apakah semua nama istrinya disebut? Gak perlu. Ya, cukup dia mengatakan hadza anni wa an ahli baiti. Ini atas namaku dan atas nama keluargaku. Itu semua masuk. Istri 3, anak. Terus bahkan yang sudah meninggal juga masuk. Wallahu a'lam. Ya. Nah, hari Jumat. Berarti besok masih 30 Dzul Qaidah. Betul? Betul? Sudah yakin? Hari Jumat 1 Dzulhijjah. Berarti besok masih tanggal 30 Dzul Qaidah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ada
Berarti kita mulai takbirannya malam kapan? Malam Jumat sampai hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Baik, alhamdulillah sudah ada keputusan. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan, mumpung masih ada waktu 1 malam besok hari. Karena kalau seandainya ada orang berkurban, kemudian dia belum potong-potong, ya, belum potong kumis, belum potong kuku, belum potong bulu ketiak, belum potong bulu kemaluan, maka ini berat, ya. Setengah bulan nggak bisa potong dia, sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, malam ini bisa, besok bisa ada kesempatan. Karena 1 Dzulhijjahnya hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 1 Juli. Ya, bertepatan dengan tanggal 1 Juli. Jadi ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min basharatihi wala sya'rihi syai'an." Yang artinya, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang pada tahun ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, berarti mulai malam Jumat, ya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan sekali-kali dia mengambil dari rambutnya, kulitnya, atau apapun dari tubuhnya sedikit pun, ya, baik bagi yang berhaji atau yang tidak berhaji. Tapi bagi yang berhaji, kalau seandainya dia umrah tahallul, maka dia boleh untuk mencukur rambutnya. Ya, bisa dipahami ini? Ya, jadi siapa yang ingin berkurban, maka masih ada malam ini sama besok. Kalau sudah besok terbenam matahari, maka tidak diperbolehkan lagi untuk apa? Mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan. Demikian. Kira-kira 6. Betul. Lebih agung mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Saya bacakan saja perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal tersebut. Bentar saya bacakan. Di dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, jadi pertanyaannya apa? Lebih agung mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Beliau mengatakan, ayyamu asyri Dzulhijjah afdalu min ayyamil ashr min Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 hari pertama bulan Ramadan. Saya ulangi, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 hari pertama bulan Ramadan. Wa al-layali al-'ashr al-awakhir min Ramadan afdalu min layali 'ashr Dzulhijjah. 10 hari terakhir dari bulan, saya ulangi, malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan 10 malam terakhir dari bulan Dzulhijjah. Jadi dia memiliki masing-masing. Kalau berbicara siang, maka siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan siang 10 hari pertama bulan Ramadan. Kalau berbicara malam, maka malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Cukup kiranya ya. Cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.